Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Judul film Suara Rakyat. Suara Rakyat merupakan sebuah film yang dibuat oleh kelas PPKN Reguler A 2021 sebagai proyek dari mata kuliah Teori Politik dan Demokrasi. Film ini menceritakan tentang kegigihan seseorang pemuda yang bernama Chandra, yang diperankan oleh Dandi Putra Bintang sebagai seorang relawan demokrasi yang mendapatkan tugas melakukan penyuluhan pemilu di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Setuan, di mana di desa tersebut tidak pernah lagi melakukan pemilu karena sebuah konflik yang terjadi di dalam desa tersebut. Namun, dengan kegigihan dan kehadiran seorang gadis yang berperan sebagai seorang guru di desa tersebut bernama Nur Laila yang diperankan oleh Ramayani, akhirnya di desa tersebut bisa melakukan pemilu. Walaupun awalnya ditentang keras oleh Bapak Johari yang diperankan oleh Daniel Sitorus, yang mana beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang disegani di kampung tersebut, sekaligus pedangdut terkenal di desa tersebut. Dan beliau tidak suka jika desanya tersentuh politik, karena politik dinilai hanya akan membuat perselisihan di antara penduduk desa Cinta Rakyat. Dalam film ini menunjukkan bahwasanya awalnya desa Cinta Rakyat ini sama sekali tidak melakukan pemilihan dikarenakan adanya sebuah perselisihan. Ketika ada calon di desa tersebut, maka akan terjadi perpecahan suara dan menyebabkan semua penduduk menjadi tidak damai karena mendukung calon masing-masing. Hal ini menyebabkan mengapa pemilu di desa tersebut tidak dilaksanakan lagi. Namun dengan adanya kehadiran Chandra, seorang pemuda relawan demokrasi, mengubah hal tersebut dengan dibantu oleh Nur Laila. Pada akhirnya, di akhir film ini nanti, desa tersebut akan kembali melakukan pemilu. Selain menceritakan tentang pemilu, di dalam film ini juga menceritakan tentang bagaimana kisah pendidikan di desa tersebut. Pendidikan yang masih sulit dan bagaimana seorang anak berjuang untuk bisa lulus sekolah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan bersama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana, ada yang tidak hadir hari ini? Bu, suratnya ada di meja. Kenapa pindah sekolah? Semalam Cahaya cerita, Bu, katanya bapaknya nggak punya uang buat bayar kontrakan. Terus biaya sekolah sekarang juga udah naik. Terus kamu gimana? Udah cari tempat kuliah? Kenapa? Ibu bisa kok bantukan carikan tempat kuliah. Nggak apa-apa, Bu, saya bisa sendiri. Bu Nur Laila, jadi begini Nur, sekolah kita mau ditutup. Kenapa bisa ditutup, Pak? Sebetulnya sudah 2 tahun belakangan ini wacananya menutup. Yayasan sudah tidak sabar lagi membiayai sekolah ini dengan jumlah murid yang pas-pasan. Apalagi pulang seperti sekarang biayanya dari mana?
Udah lewat, Dek. Engkau datang lagi saat mau dipilih, menebar pesona dengan bermodal. Bu, saya mau jumpai kepala desa, Bu. Permisi, Bu. Saya mau Nama saya Chandra, Bu. Ya, silakan duduk. Sebelumnya terima kasih loh Mas Hendra sudah datang jauh-jauh dari kota ke desa kami. Dulu ada 5 tahun yang lalu datang anak muda juga ke desa kami, tetapi dia hanya bertahan 2 hari. Semoga Mas Chandra ini bertahan 3 hari ya. Hehehe. Chandra, Bu. Lalu kapan saya bisa melakukan penelitian pemilu, Bu? Oh, kebetulan saya mendukung sekali langkah Mas Mandra ini. Tetapi ada tokoh masyarakat yang harus Mas Mandra temui. Loh, tapi Iya, saya paham Mas. Saya semuanya paham. Mas Mandra tidak usah mendongeng soal pemilu, karena di desa kami sama di kota itu berbeda. ya saya paham, Bu. Chandra, Bu. Mas Chandra sebaiknya temui dulu Kang Johari. Kang Johari. Iya Mas, temui dulu Kang Johari. Nanti setelah berkasnya diterima, saya ajak keliling-keliling desa pakai mobil dinas. Bagaimana Mas Chandra? Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Chandra, Bu, relawan demokrasi. Iya, ada apa ya? Mas Joharnya ada ya, Bu? Ada, bentar ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Saya dari petugas demokrasi, Pak, yang ditugaskan dari pusat. Demokrasi. Iya, benar, Kang. Tadi saya sudah meminta izin dari Bu KD untuk melakukan penyuluhan. Terus dia bilang apa? Dia bilang untuk bertemu dengan Kang Johari, Kang. Betul itu. Iya, betul, Kang. Jadi gimana, Kang? Ya saya bilang enggak ya enggak. Pergi sana. Baik, Kang. Udah, pas dulu. Maaf ya Mas, Bapak emang gitu orangnya. Chandra. Iya udah tahu Mas, tadi kan Mas udah kenalin diri. Saya Nur Laila. Di sini tuh orangnya cuma suka dangdutan Mas, apalagi Bapak taunya cuma dangdutan doang. Yang taunya tuh tiap hari musik, nyanyi terus. Orang-orang di sini nggak peduli sama yang namanya pemilu. Oh iya Mas, besok ada acara dangdutan. Biasanya yang datang di sini tuh rame. Mas boleh datang ke sana, cocok untuk penyuluhan. Ngomong-ngomong, Masnya penyuluhan apa? Pemilu. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Baik Mas. Oh iya, penginapan di dekat sini di mana ya? Penginapan? Nggak ada, adanya di luar kampung. Astaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tahu Habibah kemana? Libur kali Bu, mungkin lagi dangdutan dia di rumah Bu. Udah diam. Mari kita mulai pelajarannya. Berhenti aja Nur, jadi guru itu gak mudah.
sekolah dan kerja ini? Iya Bu, saya kerja. Tapi Hafifah, ini udah dekat ujian. Gimana dengan sekolah kamu? Saya makan apa Bu kalau nggak kerja? Sekolah belum tentu ada. Siapa yang bisa menjamin kalau sekolah nggak bakalan tutup? Wakil Rakyat. Halo adik-adik semuanya. Halo. Sebelumnya siapa di sini yang sudah 17 tahun? Iya, Saya. Oke. Jadi siapa yang bisa mengetahui apa itu pemilu? Tapi sebelum itu, Bapak akan memberikan game terlebih dahulu. Jadi Bapak akan tunjuk satu orang. Game apa Pak? Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjawab apa itu pemilu? Baik, pada namanya siapa? Budi. Oh, Budi bisa Pak? Tadi pemilu Pak, dia tepat coblos-coblos Pak, kayak gini Pak contohnya, coblos artinya si Grace gitu Pak. Bapak tidak menyalahkan jawaban dari itu, tapi pemilu itu merupakan suatu pemilihan di mana semua daerah di seluruh Indonesia itu wajib melakukan pemilihan untuk memilih siapa pemimpin untuk bangsa ini. Karena jawaban dari Dede belum tepat, Dede harus kita berikan rumah untuk jawab ini. Tapi sebelumnya bisa Bapak ingin menjawab kalian sebelumnya cuma Bapak akan waktunya untuk bisa story Bapak. Silakan siapa? Jadi yang seperti yang Pak sampaikan tadi, pemilu merupakan suatu usaha rakyat di mana kita sebagai rakyat memiliki memilih siapa pemilihan dari pemerintahan. Baik, sekian yang bisa Bapak sampaikan mengenai pemilu. Jadi yang sudah berusia 7 tahun bisa untuk mencoblos. Terima kasih. Kan cahayanya tuh gelap terang. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Bapak pamit dulu ya. Stop. Happy. Gitu lagi. Ulang lagi. Udah. Hari ini gak usah latihan. Bubar. Nanti pas kamu manggung tolong dibagiin ya kepada penonton. Hah? Apa ini? Brosur pemilihan. Pemilih daulat. Enggak deh Bu, Ibu aja. Kenapa
Kenapa, Bi? Minta tolong. Kamu yakin Nur mau ikut nyanyi? Iya, Pak. Karena ini adalah cara yang terbaik. Ya, tapi bukan berarti kamu bisa langsung kayak Evi. Karena banyak hal-hal teknis kayak nada tinggi, nada rendah, cengkok-cengkoknya juga nggak bisa semudah itu dipelajari. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu dan tak beribu. Bagailah mana anda berkias, jalinku dekat seribu. Mana suaranya? Sakit rasanya putus cinta. Orangnya di mana? Siap saja di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang kemana-mana. Ayo goyang dua, biar hati senang, pikiranku tenang, dalam jadinya. Kami yang joget-joget di tak. Selanjutnya kita panggilkan penampilan yang selanjutnya, Nur Laila. Cek, cek. Udah bagus nih. Cindailah mana. Suaramu tadi bagus banget loh. Aku udah lama banget gak denger kamu nyanyi. Makasih, Mbak. Iya, suaramu itu ngingetin aku sama satu hal yang pasti Kang Johari susah melupakan. Maksudnya, Mbak? Sini, Cen. Jadi gini, Nur. Ini tuh Rosalina. Pas waktu muda, suaranya bagus banget dibandingkan penyanyi-penyanyi zaman sekarang di sini. Waktu itu dia sama bapakmu tuh dekat. Mereka tuh sering duet di atas panggung, di jalanan. Mereka itu sering diteriaki sama para penggemar, penonton, saking bagusnya suara si Rosalina. Terus kenapa dia pergi? Sebenarnya sih bukan pergi, ternyata jadi artis itu buat dia tuh dilirik sama banyak caleg. Jadi dia pergi dari kampung ini untuk ketemu dan kawinlah sama caleg itu. Sehingga dia meninggalkan kampung ini, tapi dia jadi istri keduanya, ya istri muda lah istilahnya. Sehingga istri tua caleg ini pun pergi meninggalkan suaminya ini dan si Rosalina. Kampung ini bakal gini-gini aja kalau nggak ada saya. Duduk. Jadi Nur, kalau kamu mau tahu kenapa desa ini nggak ada pemilu, itu karena Bapak kasih dua pilihan. Pilih pemilu atau dangdut. Kamu tahu
pasti desa ini pilih apa. Mulai dari situ desa ini terlihat damai dan sejahtera. Lain cerita kalau di desa ini diterapkan pemilu, yang ada hanya janji. Tapi bukan berarti kita nyerah kan, Pak? Iya, tapi yang timbul di masyarakat hanya ada konflik dan keuntungan hanya diambil pada mereka masing-masing. Kang, maafin saya kan. Hai, duduk. Wow, pemandangannya indah ya. Iya, bagus. Sering di sini, Kadang-kadang kalau lagi senang, nggak sama pacar? nggak pacaran. Kamu? Udah nggak. Jadi dulu pernah pacaran, Pernah. terus putus. Iya, dia lebih tertarik dengan yang berpangkat daripada yang untuk relawan demokrasi. Padahal relawan demokrasi itu bagus loh. Ngomong-ngomong, habis ini rencana kamu apa? Kan penyuluhan demokrasinya sudah berhasil. Setelah ini rencananya mau pulang. Kan bapak kamu udah ngusir aku. Oh iya, kamu udah tahu belum cerita tentang Bu Rosalina sama bapakku? Rosalina? Iya, dia itu dulunya masa lalu bapakku. Jadi dulu dia adalah penyanyi terkenal di desa ini. Tetapi setelah dia menikah sama caleg pemilu, dia udah nggak di sini lagi. Dan dengarnya dia tuh mencaleg di desa ini untuk pemilihan kali ini. Oh iya, kamu mau bantu aku nggak ngomong sama Bu Rosalina? Baik, aku bisa bantu kamu kok. Dengar berita Om Jimin hari ini, Bu, yang Om Jimin turun ke pasar, lalu semua pedagang antusias, semua mendukungnya. Kapan kamu bawa berita baik? Soal bagaimana desa cinta rakyat, Bu. Tidak bisa. Tapi almarhum dulu berhasil. Tidak, itu bukan saya. Cinta rakyat menjadi harapan satu-satunya, Bu. Daerah-daerahnya semua sudah milik Om Jimin. Kalau kita sampai terlambat sedikit saja, bisa-bisa cinta rakyat juga milik Om Jimin. Saya mohon, Bu, lupakan sejenak masa lalu Ibu dengan hujan bersedia ini. Langkah kedua selanjutnya adalah bagaimana cara meraih simpati sebanyak-banyaknya dari warga cinta rakyat. Kemenangan adalah harga mati, apapun caranya, apapun resikonya. Action. Keluar. Zaman sekarang ini kalau kita mencari pekerjaan itu susah. Betul tuh, Bu. Pergaulan ibu kan banyak. Yang penting itu harga beras itu nggak naik, Bu. Kalau harga beras naik, kami nggak bisa beli apa-apa. Tenang Ibu, urusan perut akan menjadi prioritas saya. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Kenapa sih maunya?
saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Ibu yang saya hormati, berhubung ini sudah mendekati jam 1, untuk itu Bapak Ibu yang belum hadir di tempat dipersilakan untuk hadir, karena kita akan melakukan pemilu. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih berdaulat negara Indonesia. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia. Epi, Bapak mana? Nggak tahu. Yuk.